Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat bergabung kembali di video pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Belajar matematika asyik dan menantang. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang akan kita pelajari nantinya memperoleh manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, kita masuk pada materi baru ya, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, sebelum kita mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran, Bu Yeni pengen tanya nih, di antara kalian, pernah nggak melihat benda yang berbentuk lingkaran? Pasti pernah dong ya, yaitu di antaranya benda-benda yang berbentuk lingkaran nih. Ada biang lala, tutup botol, ada kancing baju, ada ban sepeda, jam dinding, cincin, uang koin, gelang, donat, dan wajan. Nah, beberapa barang berikut pasti sering kalian jumpai ya, baik di rumah maupun di kehidupan sekitar kalian. Nah, dan masih banyak lagi benda-benda lainnya yang berbentuk lingkaran. Nanti bisa kalian cari sendiri ya. Kemudian, sebelum kita mempelajari unsur-unsur lingkaran, kita pahami dulu yuk definisi dari lingkaran. Definisi lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Sudah paham tentang definisi lingkaran? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut kepada unsur-unsur lingkaran. Jadi, pada unsur-unsur lingkaran terdapat 8 jenis. Yang pertama, ada titik pusat. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, jadi titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, yang berada di tengah-tengah ini dinamakan titik pusat, ya. Kemudian, lingkaran diberi nama berdasarkan titik pusatnya. Diberi namanya dengan titik O nih kebetulan. Jadi, kalau diberi nama dengan titik O, maka penyebutan namanya adalah lingkaran O. Kalau namanya hurufnya di sini diganti dengan huruf A, maka disebut dengan lingkaran A. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kemudian unsur lingkaran yang kedua adalah jari-jari atau disimbolkan dengan R kecil. R kecil ini sama dengan radius ya, makanya disingkat dengan R kecil. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, bisa kalian lihat terdapat garis-garis yang menghubungkan dua titik ya. Jadi definisi jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, mana? Kita lihat. Segmen garis yang menghubungkan titik pusat ya. Titik pusatnya kan O. Menghubungkan titik pada lingkaran. Titik B misalnya. Jadi OB. Nah, garis inilah yang menghubungkan titik O dan titik B dinamakan dengan jari-jari. Begitu juga dengan yang ini. O menghubungkan A, berarti jari-jari OA. O menghubungkan C, berarti jari-jari OC. Paham ya? Berikutnya, unsur lingkaran yang ketiga adalah diameter atau disimbolkan dengan D kecil. Perhatikan gambarnya. Nah, jadi definisi diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran ya. Nah, kita lihat. Contohnya ini. Ada titik D dan titik A. Dia dihubungkan dengan satu garis lurus dan melalui titik pusat. Titik pusatnya kan di O. Jadi D dihubungkan ke A, garis lurus melalui titik O. Nah, garis DA inilah yang dinamakan dengan diameter. Kemudian ada titik B dihubungkan dengan titik E melewati titik pusat. Nah, berarti garis BE inilah yang dinamakan dengan diameter. Begitu juga dengan CF. Bisa dipahami ya? Oh ya, kemudian perlu dipahami juga. Jadi diameter itu sama dengan 2 kalinya jari-jari. Contohnya nih, diameter DA ya. DA itu sama dengan DO ditambah OA. Nah, DO ini kan jari-jari R.
OA juga R. R ditambah R sama dengan 2R atau sama dengan 2 dikali R. Sama saja ya. Kemudian sebaliknya, kalau jari-jari itu adalah diameter dibagi 2 atau setengahnya dari diameter ya. Nah, nanti diameter sama dengan 2 kali jari-jari, jari-jari sama dengan diameter dibagi 2, ini akan kita gunakan saat menerapkan rumus keliling lingkaran dan juga luas lingkaran ya. Kemudian unsur lingkaran yang keempat adalah busur lingkaran. Perhatikan gambarnya. Nah, definisi busur lingkaran itu sendiri adalah garis lurus yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan busur lingkaran itu yang ini ya, bisa kalian lihat garis yang berwarna merah, dia menghubungkan dua titik, titik A dan titik B pada lengkungan lingkaran. Nah, lengkungan inilah yang dinamakan dengan busur lingkaran. Apakah busur lingkaran ini hanya AB pada gambar berikut? Tidak ya, karena di sini terdapat titik lagi, ada C. Nah, C jika dihubungkan dengan A, nah yang ini, garis lengkungnya itu juga dinamakan dengan busur lingkaran. Kemudian C dengan B, jika dihubungkan, garis lengkungnya ini juga dinamakan dengan busur lingkaran. Kemudian, contoh penulisan busur lingkaran. Jadi cara penulisannya adalah kita tuliskan kedua titiknya dengan huruf kapital AB kan. Jadi A dan B. Kemudian di atasnya kita beri garis lengkung ya sebagai pembeda bahwa itu adalah busur lingkaran. Berikutnya, unsur lingkaran yang kelima adalah tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jadi, bisa kita perhatikan terdapat dua titik ya, A dan B. Nah, A dan B ini dihubungkan dengan garis lurus, tetapi tidak melewati titik pusat. Nah, jadi definisinya ini hampir sama dengan diameter ya. Kalau pada diameter menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melewati titik pusat. Bedanya pada tali busur, dia menghubungkan dua titik pada lingkaran juga, tetapi tidak melewati titik pusat ya. Contohnya nih, tali busur AB dan tali busur BC. Kemudian selanjutnya unsur yang ke-6 adalah tembereng. Definisi tembereng ialah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, kita perhatikan di sini terdapat tali busur AB. Nah, ini tali busurnya ya yang garis lurus ini. Tali busur AB, kemudian ada busur lingkaran AB. Nah, daerah kuning ini yang diarsir kuning inilah yang dinamakan dengan tembereng. Mirip seperti setengah lingkaran ya anak-anak ya. Jadi tembereng itu seperti setengah lingkaran. Kemudian terdapat tali busur BC dan busur lingkaran BC. Nah, daerah yang diarsir berwarna ungu ini juga dinamakan dengan tembereng. Berikutnya, unsur lingkaran yang ketujuh adalah juring. Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur. Jadi, juring itu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Nah, jari-jarinya di sini adalah OA, OB, dan OC. Nah, untuk juring itu sendiri, daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Diarsir ini ya, daerah yang diarsir ini dibatasi oleh dua jari-jari. Jari-jari OA dan juga jari-jari OB. Kemudian dibatasi lagi oleh sebuah busur lingkaran AB. Nah, maka daerah yang berwarna pink ini dinamakan dengan juring. Cara menyebutkannya adalah juring AOB atau BOA. Ya, jadi untuk penulisan titik pusat yang huruf O ini selalu diletakkan di tengah-tengah huruf, selalu diapit oleh dua huruf yang lain ya. Usahakan itu. Kemudian yang berwarna hijau ini dinamakan dengan juring BOC atau COB. Oke, asalkan titik pusat ini penulisannya selalu berada di tengah-tengah.
Kemudian yang terakhir, unsur lingkaran yang ke-8 adalah apotema. Perhatikan gambarnya. Nah, terdapat tanda kotak yang berwarna pink itu ya, itu berarti tegak lurus. Nah, definisi apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur atau garis terpendek antara tali busur dan titik pusat lingkaran. Jadi, bisa kita perhatikan, garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada tali busur. Nah, titik pada tali busurnya ini adalah D ya. Jadi yang garis yang menghubungkan O dengan D ini dinamakan dengan apotema. Begitu juga dengan ini, O dan E dihubungkan oleh sebuah garis. Nah, garis OE inilah yang dinamakan dengan apotema. Jadi, apotema itu bersifat tegak lurus dengan tali busur. Nah, jadi tanda kotak ini maknanya adalah tegak lurus atau 90 derajat. Kemudian, supaya kalian lebih paham tentang unsur-unsur lingkaran, kita latihan soal ya. Latihan soal, tunjukkan unsur-unsur lingkaran berikut. Nah, sudah terdapat suatu lingkaran ya, dan terdapat garis-garis di dalamnya. Kita disuruh menentukan unsur-unsur lingkarannya. Nah, yang pertama kita akan menentukan titik pusat lingkaran tersebut. Bisa kita lihat, titik pusat itu kan berada di tengah-tengah ya. Coba kita lihat yang berada di tengah itu huruf apa ya? Ya, huruf P. Betul, maka lingkaran ini dinamakan dengan lingkaran P. Berikutnya, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, ada banyak ya jari-jarinya, diantaranya adalah PU, PQ, dan PR. Ya, atau boleh dibalik UP, kemudian QP, atau RP. Sama saja ya. Kemudian berikutnya adalah diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, yang melalui titik pusat garisnya yang mana ya? Ya, garis UR atau RU ya, sama saja. Berikutnya, busur. Busur ini ditandai dengan garis lengkung ya, yang menghubungkan dua buah titik pada lingkaran. Jadi ada banyak sekali busur lingkaran di sini. Ada garis lengkung RQ, QU, kemudian UT, TS, dan SR. Selanjutnya, tali busur. Tali busur ini kembarannya diameter, sama-sama menghubungkan dua titik pada lingkaran, namun tali busur tidak melewati titik pusat. Ya, contohnya adalah tali busur TS. Kemudian tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan juga sebuah busur. Pada gambar, temberengnya adalah ini ya, daerah ini ya. Nah, jadi daerah yang dibatasi oleh tali busur TS dan juga busur lingkaran TS. Selanjutnya, juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan sebuah busur. Kira-kira yang mana? Ingat nggak juring tadi bentuknya seperti apa? Ya, seperti buah semangka. Jadi juringnya adalah daerah RPQ dan QPU. Ya, ingat penulisan titik pusat selalu berada di tengah-tengah, ya, diapit oleh kedua huruf yang lain. Dan yang terakhir, unsur lingkaran apotema. Ingat, apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur. Nah, titik pada tali busur di sini adalah titik V. Maka apotemanya adalah garis PV. Iya. Jadi garis PV ini adalah apotema, garis yang menghubungkan titik pusat P dengan titik pada tali busur yaitu V ya. Makanya dinamakan dengan apotema PV. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Semoga penjelasan dari Bu Yeni bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.